Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat seluruh panitia penyelenggara lomba, serta generasi muda yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat umur, dan nikmat sehat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendampingi kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang telah modern ini. Buah nanas, buah pepaya, tak lupa juga ada buah kiwi. Perkenalkan, saya Claudia dari SMA Negeri 1 Ngawi. Berdirinya saya di sini ingin berpidato dengan judul Pentingnya Literasi untuk Anak Negeri. Hadirin yang berbahagia, 1000 orang tua hanya dapat bermimpi. 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Insinyur Soekarno. Membahas mengenai literasi. Literasi ialah suatu istilah yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian semua tahu bahwa tingkat literasi di Indonesia sangatlah rendah? Ya, hal ini dapat dibuktikan dari hasil tes PISA atau The Program for International Student Assessment yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2019. Dari data di atas dapat dinyatakan bahwa negara Indonesia berada pada posisi ke-60 dari 61 negara dalam penguasaan literasi. Hadirin sekalian, berbicara mengenai literasi, literasi bukan hanya masalah membaca suatu rangkaian-rangkaian huruf, melainkan di dalam literasi terdapat suatu tingkatan. Ada literasi angka, literasi keuangan, dan yang lainnya. Jangankan literasi angka atau keuangan, literasi huruf atau aksara saja, anak Indonesia masih sangatlah lemah. Bukankah hal ini sangat mengecewakan bagi bangsa dan negara? Padahal penguasaan literasi merupakan indikator yang penting untuk meningkatkan prestasi generasi muda dalam mencapai kesuksesan. Penanaman literasi harus segera disadari karena menjadi modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas, bangsa yang berbudaya, dan bangsa yang bermutu. Hadirin sekalian, budaya literasi juga bermanfaat bagi generasi muda dalam membangun negara. Di zaman yang serba modern ini,
kita tidak hanya dapat menyalurkan literasi melalui buku, melainkan melalui laptop, komputer, juga smartphone atau gadget. Seperti yang pernah dikatakan Ustadz Felix Xiao, ilmu itu ada di mana-mana tersebar. Kalau kita bersedia membaca, juga bersedia mendengar. Maka dari itu, hadirin sekalian, kita sebagai generasi muda harus pandai-pandai dalam berliterasi. Penguasaan literasi akan maksimal apabila kita mempelajarinya sedari dini, di saat kita masih muda dan menjadi pelajar. Tuntutan belajar dari sekolah akan sangat membantu kita dalam berliterasi. Ayo generasi muda, kita bangun bangsa dan negara dengan langkah awal literasi. Literasi untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda ini adalah kisah rakyat yang di Ngawi ini kan, ini bagaikan mutiara yang berserakan tercecer di pinggir jalan, gak ono sing ngopeni. Lah saya iman-iman, maka saya memunguti legenda demi legenda itu, kemudian saya rangkai menjadi sebuah buku itu. Dari mana kata dumplengan itu? Dari kata awal dumpleng, di mana Lengleng Anjani yang tidak mampu nyebrang Bengawan Solo, yang maunya itu kan mau mencari obat ke Grojogan Sewu Sarangan, nggak bisa nyebrang. Akhirnya apa? Ada seorang itu ya Pak, dompleng itu ya, dompleng nunut itu ya, dompleng itu nunut. Gandri ini dikasahkan ada perjalanan seorang petualang waktu itu, dimana dalam perjalanan itu menemui fenomena alam yang dahsyat, terjadi petir atau badai yang dahsyat. Kemudian dia berlindung di bawah pohon yang namanya pohon itu pohon Gandri. Makanya di Ngawi dan di Jawa pada umumnya, ketika ada petir menyambar-nyambar, orang Jawa biasa menyebut rapal, Gandri, Gandri, aku putune Ki Ageng Selo. Nah, untuk apa? Minta perlindungan. Nah, gedung perahu ini juga di Ngawi Timur sana. Jadi dikisahkan di sana itu dulu ada sasaran rampok orang-orang sakti. Kemudian di kampung juga ada orang hebat bagaimana strategi untuk mengalahkan rampok ini. Karena ini khas Ngawi, rampoknya diombeni arak. Nah, ini juga begitu. Jadi para penjahat itu kan identik dengan minum biasanya. Pokoknya kon ngombe dulu, dimabukkan baru dikalahkan. Akhirnya apa? Penjahat ini juga ketika naik perahu ini, yang atur strategi kan juga tukang perahu itu, dikasih minum arak. Ketika menyeberang, sudah kelenger nyabrang, terbawa arus, penjahatnya ini kan tidak sadar diri. Akhirnya apa? Perahunya sampai terjerumus masuk ke dalam gedung. Maka di sana ada gedung perahu. Alas Ketonggo, Srigati, Kusuringbumi di sini. Ini katanya dari perjalanan sejarah Brawijaya terakhir dari Majapahit. Nah, Alas Ketonggo itu yang sering digunakan ritual sembah itu sering salah sasaran. Di situ sebenarnya hanya untuk apa? Menguburkan pakaian kebesaran Raja Brawijaya supaya tidak dikenali masyarakat penyamarannya. Kertanegara. Ini ya disebut sebagai Bupati Ngawi iya, Adipati Gendingan iya. Yang perlu diambil dari sini adalah semangat kecintaannya kepada tanah air, perjuangannya. Jadi kalau kita lihat bagaimana semangat perjuangan
Kertonegoro ini luar biasa. Kedunggalar. Ya. Baik, yang terakhir Kedunggalar ini kisah pasca perang Diponegoro. Jadi setelah perang Diponegoro, banyak prajuritnya itu yang melarikan diri ke wilayah Ngawi. Di antara yang menjadi tokoh di daerah Kedunggalar ini, yang namanya pelarian dikejar-kejar Belanda itu kan bahasanya orang Ngawi katanya suwung, bingung gitu. Akhirnya dalam kebingungannya mereka menemukan Kedung, itu sungai yang dalam, di sana merenung, akhirnya nalar logikanya itu, oh saya harus begini, kalau saya hanya lari selamanya, masuk wong arep lari nanti kecekel. Akhirnya berpikir, maka muncul bahasa Kedung Nalar. Dari kata nalar, logika itu kemudian jadi Kedung Galar. Nah, pesan moralnya itu ada 3 tokoh ini punya tujuan sama tapi sama-sama egonya. Akhirnya apa? Tujuannya nggak tercapai. Pesan moralnya itu, yang namanya orang itu beda pendapat oke, tapi harus diskusi sehingga menemukan titik temu untuk meraih tujuan. Kalau sama-sama ego seperti dalam tauhid kan pisah sendiri-sendiri, siji ngalor, siji ngulon, siji ngetan, apa tujuannya nggak tercapai. Demikian ulasan singkat tentang legenda Ngawi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Kori Aina dari SDN Margo Mulyo 1 Ngawi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan puisi yang berjudul Jasamu Takkan Kulupa, karya Moh Kusnadi Wasri. Guru, ketika tak ada secercah cahaya, ketika aku belum mengenal rangkaian kata, ketika aku tak mampu menuliskan satupun angka, kau hadir membawakan aku sebuah pelita, penerang hati, penerang jiwa. Guru, terima kasih, melaluimu ku mampu menuliskan sepenggal puisi ini, dan karenamu aku mampu membuka cakrawala dunia, cakrawala pengetahuan tak berbatas. Wahai sumber inspirasi jiwa, jasamu takkan kulupa, kesabaranmu yang tiada berhingga akan terus terpatri dalam lubuk hati ini. Guru, hanya ini saja yang baru bisa ku beri, sepenggal puisi dari calon penerus generasi. Dapatkan waktu yang tepat untuk puisi-puisi yang baru ku buat, hingga sekali lagi di pagi ini
kerinduan pada puisi kembali menjadi curahan hatiku dalam sebentuk puisi. Semoga esok aku bisa segera kembali. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.